Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kalian bertemu dengan saya, Ibu Nurida, dalam pelajaran IPA. Sebelum memulai pelajaran, kita akan membaca doa bersama. Ikuti saya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari yang kemarin. Kalau di awal kita ada membahas tentang sel, lalu ada tentang jaringan, sekarang kita naik satu tingkat menjadi organ. Apa itu organ? Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk dapat melaksanakan fungsi tertentu. Nah, struktur organ pada organisme ini berbeda-beda. Makin tinggi tingkat organisme, makin sempurna pula dan kompleks pula organ di dalamnya. Organ ini terbagi atas dua. Yang pertama ada organ tumbuhan dan juga ada organ manusia dan hewan. Organ manusia dan hewan kenapa digabung? Karena memiliki struktur yang sama. Yang pertama kita bahas adalah organ tumbuhan. Organ tumbuhan yang paling pertama atau yang paling utama adalah daun. Daun ini memiliki fungsi sebagai tempat fotosintesis yang menghasilkan makanan untuk kehidupan tumbuhan itu sendiri. Makanya kebanyakan tumbuhan itu kita tahu tumbuhan itu tidak mempunyai tangan, kaki sehingga mencari makan. Bukan mencari makan, tapi dia membuat atau memproduksi makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui fotosintesis. Lalu ada daun berfungsi sebagai organ pernapasan melalui stomata atau lubang kecil pada daun. Nah, daun ini terdiri atas jaringan epidermis, jaringan palisade atau jaringan pagar atau tiang. Yang ketiga ada jaringan spons atau jaringan parenkim bunga karang, dan juga yang keempat ada jaringan pengangkut. Jaringan epidermis itu seperti yang sudah kita bahas, dia itu ada di bagian paling luar, yaitu sebagai pelindung jaringan lain yang ada di dalamnya. Lalu yang kedua ada jaringan palisade atau jaringan pagar atau tiang. Nah, jaringan palisade ini ada tepat di bawah epidermis. Biasanya palisade ini menjadi tempat utama terjadinya fotosintesis. Yang ketiga ada jaringan spons atau jaringan parenkim bunga karang. Nah, jaringan spons ini juga merupakan tempat terjadinya fotosintesis, namun tidak sebesar jaringan palisade. Nah, jaringan ini merupakan lapisan sel-sel yang tidak teratur, banyak rongga udara dan berada di bawah jaringan palisade. Yang keempat ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini adalah jaringan sebagai pembuluh yang mengangkut air dan zat makanan. Nah, seperti kita ketahui, jaringan pengangkut terbagi atas dua. Ada xilem, ada floem. Kalau xilem fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kalau phloem mengangkut air dan juga hasil fotosintesis dari daun menjalar atau menyebar ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi terdapat perbedaan antara xilem dan phloem. Kalau xilem itu dari akar ke daun ngangkutnya air dan mineral, kalau phloem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, yaitu mengangkut air dan juga hasil fotosintesis. Yang kedua ada akar. Akar terdiri atas yang pertama jaringan epidermis, sama seperti yang tadi jaringan paling luar. Lalu yang kedua ada jaringan parenkim juga seperti pagar atau tiang. Lalu yang ketiga ada jaringan pengangkut. Nah, fungsi dari akar adalah yang pertama sebagai organ penyerap air dan zat hara atau mineral. Kalian kalau menyiram tanaman memang dari atas, tapi tempat menyerapnya air adalah di paling bawah, di bawah tanah, yaitu berada di akar. Nah, air yang tadinya masuk dari kalian siram itu masuk menyerap ke tanah, lalu lama-kelamaan menyerap ke akar. Lalu terjadilah seperti yang tadi, penyebaran air melalui xilem sehingga dapat melakukan fotosintesis. Yang kedua ada tempat menempelkan dan menancapkan tubuh tumbuhan. Seperti kita tahu ketika kita menanam tanaman,
Yang pertama kita tanam adalah biji. Nah, si biji ini keluar nih, lama-kelamaan setelah ditanam itu tumbuh. Nah, yang tertancap pada biji setelah itu adalah akar. Yang ketiga sebagai organ pernapasan. Jadi organ pernapasan tumbuhan ini nggak cuma ada di daun, tapi juga ada di dalam bawah tanah atau akar, bernapas di bawah tanah. Lalu yang terakhir ada sebagai penegak batang. Tanpa adanya akar, pohon tidak bisa berdiri tegak. Seperti kalian tahu kalau pohon-pohon buah yang manis, rata-rata akarnya itu besar. Nah, akar-akar tersebut itu yang menopang atau yang menegakkan si tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga ada organ tumbuhan batang. Organ batang ini terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan korteks atau kromosom, lalu ada jaringan silinder pusat dan juga jaringan pengangkut. Bukan kromosom. Jaringan korteks itu nama lainnya jaringan kolenkim. Ya, bisa diingat jaringan korteks nama lainnya adalah jaringan kolenkim. Lalu organ batang ini memiliki fungsi yang pertama sebagai penghubung antara akar dan batang. Bisa kita tahu akar di paling bawah dan juga batang yang ada di pohon ini disambungkan melalui batang. Lalu sebagai alat pengangkutan bahan dan hasil fotosintesis. Tanpa melalui batang, air yang menyerap di dalam akar tidak akan bisa menjalar ke daun tanpa melewati atau tanpa dibantu oleh batang. Lalu yang ketiga ada sebagai penopang tumbuhan. Kalau tadi akar itu sebagai penegak, nah kalau batang ini penopang sehingga dia bisa berdiri membantu akar sehingga pohon tidak jatuh atau tidak miring. Selanjutnya, setelah tadi kita membahas organ tumbuhan, di sini kita membahas mengenai organ hewan dan manusia, di mana organ hewan dan manusia ini tidak berbeda jauh sehingga dalam fungsinya atau dalam penyetaraannya ini memiliki kesetaraan yang sama. Organ yang pertama adalah lambung. Seperti kita tahu, lambung itu biasanya tempat kita mengolah makanan. Nah, lambung ini di dalamnya terdiri atas jaringan epitel, jaringan otot polos, dan juga jaringan pengikat. Fungsinya apa sih? Nah, lambung ini berfungsi sebagai pencerna makanan, baik secara mekanik maupun kimia. Nah, apa sih pencerna makanan mekanik dan kimia? Pencernaan mekanik ini adalah pencernaan yang berperan dalam proses pemecahan makanan menjadi partikel yang lebih kecil di rongga mulut. Jadi pencernaan mekanik ini terjadi di dalam rongga mulut. Yang tadinya makanan itu bentuknya kasar, bentuknya besar, setelah kita olah dikunyah menggunakan gigi itu menjadi lebih kecil, terpotong-potong. Lalu yang kedua ada pencernaan kimiawi. Kalau tadi pencernaan mekanik itu terjadi di rongga mulut, kalau pencernaan kimiawi ini lebih ke di dalam lambung. Pencernaan kimiawi ini merupakan sistem pencernaan yang memecah partikel makanan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar dalam sistem pencernaan. Kalau mulut membantu memperkecil bentuk, nah si kimiawi ini mengolah di dalam lambung. Selanjutnya, organ hewan dan manusia yang kedua ada paru-paru. Paru-paru sudah kita ketahui semua fungsinya, yaitu berfungsi sebagai alat pernapasan baik pada manusia maupun hewan. Nah, si paru-paru ini ternyata terdiri dari jaringan epitel dan juga jaringan pembuluh darah. Selanjutnya yang ketiga ada organ jantung. Organ jantung ini berfungsi untuk memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh. Jadi darah yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bersih secara utuh, tapi diolah di dalam jantung sehingga bisa bersih dan menjalar dan juga menyebar di seluruh tubuh sehingga kita bisa lebih sehat. Nah, jantung ini terdiri atas jaringan otot jantung, jaringan pengikat, dan juga jaringan saraf. Yang kita bahas hari ini tidak jauh berbeda jaringan-jaringannya dengan yang kita bahas kemarin, hanya saja berbeda di bagian organnya dan fungsinya.
Untuk latihan, soalnya adalah esai, ada 5 esai. Kalian sebutkan perbedaan xilem dan floem. Yang kedua, sebutkan jaringan apa saja yang ada di daun. Yang ketiga, sebutkan fungsi akar. Yang keempat, sebutkan fungsi batang. Yang kelima, sebutkan fungsi daun. Kalian tuliskan di Google Form yang sudah saya sediakan. Ini esai, jadi silahkan jawaban ada di kata-kata saya yang di video tadi, serta ada di LKS juga. Jadi silahkan kalian cari. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang saya berikan, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, supaya kalian tahu kapan saya upload video materi yang selanjutnya, bisa minta tolong subscribe channel saya ya, dan jangan lupa klik tombol like jika kalian paham dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.